Pernahkah kalian merasa bingung dengan tujuan hidup? Seolah hidup ini hanya tentang bekerja, mencari uang, mengejar cinta, atau menggapai tahta. Tapi, setelah semua itu didapatkan, apakah kita benar-benar merasa puas? Atau justru kita masih merasa kosong? Di video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna kehidupan. Bukan hanya dari sudut pandang filsafat atau agama, tapi juga dari realitas yang kita hadapi setiap hari. Mari kita mulai perjalanan ini. Setiap manusia pasti pernah bertanya, kenapa aku lahir di dunia ini? Apakah hidup hanya tentang bekerja, mendapatkan uang, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menua, dan akhirnya mati? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Kita hidup di zaman yang serba cepat. Teknologi berkembang pesat, dunia semakin terhubung, tetapi manusia justru semakin merasa sendirian. Kita mengejar harta, cinta, jabatan, dan validasi dari orang lain, tapi seringkali lupa bertanya, apakah ini benar-benar tujuan hidupku? Dulu, di abad keempat sebelum Masehi, seorang filsuf bernama Aristoteles berkata bahwa manusia hidup untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ia menyebutnya dengan istilah eudaimonia, yaitu kebahagiaan yang datang dari kesadaran diri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tapi di zaman sekarang, kebahagiaan seringkali diukur dari materi. Ada yang beranggapan bahwa semakin kaya seseorang, semakin bahagia hidupnya. Namun, kenyataannya tidak selalu begitu. Ada miliarder yang justru hidup dalam kesepian. Ada selebriti yang memiliki segalanya, tapi mengakhiri hidupnya karena depresi. Jadi, apakah uang benar-benar tujuan hidup? Di sisi lain, ada yang berpikir bahwa cinta adalah tujuan utama kehidupan. Manusia secara alami ingin dicintai dan mencintai. Tapi, berapa banyak dari kita yang sudah menemukan cinta sejati dan tetap merasa tidak cukup? Banyak orang yang berpikir bahwa dengan menikah atau memiliki pasangan, hidup akan lebih bahagia. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan yang tidak sehat justru bisa menambah beban hidup. Lalu, bagaimana dengan kekuasaan dan jabatan? Banyak orang yang menghabiskan hidupnya untuk mengejar posisi tertinggi di karier atau politik. Mereka berusaha menjadi yang paling berkuasa. Namun, ketika sudah di puncak, mereka seringkali merasa lelah dan hampa. Bahkan, banyak pemimpin besar yang di akhir hidupnya justru merasa kesepian. Jika kita melihat sejarah, banyak tokoh besar yang mencari makna hidup dengan cara yang berbeda-beda. Buddha, misalnya, lahir sebagai seorang pangeran yang memiliki segalanya. Namun, ia justru meninggalkan semua itu demi mencari pencerahan. Sementara itu, Albert Einstein yang dikenal sebagai ilmuwan jenius, pernah berkata bahwa tujuan hidup adalah berkontribusi bagi sesama. Jadi, mungkin bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita memberikan dampak bagi dunia. Jika uang bukan tujuan utama, cinta pun tidak selalu bisa memenuhi hati, dan kekuasaan seringkali datang dengan kesepian, lalu apa? Jawabannya bisa sangat subjektif. Ada yang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ada yang merasa hidupnya berarti saat membantu orang lain. Ada pula yang menemukan makna hidup dalam eksplorasi ilmu pengetahuan, seni, atau hubungan spiritual. Pada akhirnya, mungkin tujuan hidup bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan di luar diri kita, tetapi sesuatu yang kita bangun sendiri berdasarkan pengalaman, nilai, dan pemahaman kita akan dunia. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pria bernama Hiroshi. Ia dulunya adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan besar di Jepang. Gajinya tinggi, status sosialnya terpandang, dan ia memiliki keluarga yang harmonis. Namun, suatu hari ia mengalami krisis eksistensial. Setiap hari, ia pergi bekerja hanya untuk mengejar target, menghadiri rapat, dan menghabiskan waktu di meja kantor. Ia merasa hidupnya kosong. Suatu ketika, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan pindah ke desa terpencil. Di sana, ia mulai hidup sederhana. Ia bercocok tanam, mengajar anak-anak setempat, dan membantu masyarakat di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun mencari makna, ia akhirnya merasa bahagia. Ia menemukan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita.
kisah Hiroshi bukan berarti semua orang harus meninggalkan pekerjaan dan pindah ke desa. Tapi, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang selama ini kita kejar. Seringkali, kebahagiaan sejati ditemukan dalam hal-hal yang paling sederhana. Jadi, jika bukan uang, cinta, atau tahta, lalu apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Jawabannya mungkin tidak universal, karena setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, hidup akan lebih bermakna jika kita menjalani sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ada yang menemukan makna hidupnya dalam membantu orang lain, ada yang menemukannya dalam ilmu pengetahuan, seni, atau agama. Ada juga yang menemukan kebahagiaan sejati dalam hal-hal sederhana seperti keluarga, alam, atau kebebasan menjalani hidup sesuai keinginan. Yang terpenting adalah memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang bisa ditemukan dalam perjalanan. Jadi, setelah mendengar cerita ini, bagaimana menurut kalian? Apakah hidup hanya tentang uang, cinta, atau kekuasaan? Ataukah ada makna yang lebih dalam yang bisa kita gali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas topik menarik seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.